لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para kiai, para sesepuh, para ustaz, para ustazah. Yang saya hormati wabil khusus sahibul bait Bapak Yasin sekeluarga. Yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta jajarannya. Yang saya hormati sahabat-sahabat Ansor dan Banser. Saya hormati hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini. Yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di sini dan kita berharap meminta kepada Allah mudah-mudahan perkumpulan kita bisa kembali terjadi bersama-sama ila yaumil qiyamah, yaumul mahsyar. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bu, semua sehat? Sehat, kabeh sehat? Waras, sugi beras, sering keramas, serius sering keramas, masa awan-awan keramas? Mana yang jarang keramas mana? Mantesan gatel be awake. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mari kita doakan bersama-sama untuk Ananda Kenji. Kenji itu siapa nih? Oh ya, Kenji. Kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang berguna bagi agama dan bangsa. Amin Allahumma amin Allahumma. Bu, hitan, tahu hitan apa? Sunat. Sunat apa? Anak kangdung disunat anak. Bapak-bapak ada yang belum disunat? Mana ngacung yang belum disunat? Nih saya bawa kampak nih. Ibu anak kang durung sunat. Disunat apa ibu? Silite. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, hitan. Hitan itu bu, wis burwe hitan sunat, sunat hitan, hitan sunat. Wis konon bela supaya cepat. Al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Saya tidak akan membahas yang lain.
Akan tetapi saya dalam fitro ini cukup membahas satu, yaitu khitan, sunat. Sekarang dikenal sunat, fitro, sunat. Jadi yang namanya khitan itu tidak hanya bahwasanya Bapak Yasin ini nugel anaknya tegel terus selesai. Bukan. Kalau cuman hanya sunat, kalau cuma hanya khitan, di Amerika bule-bule kabeh sunat kabeh. Orang-orang Kristen semuanya banyak yang sunat. Jadi kalau cuma hanya motong titit, urut titit, segera. Sekarang ini di Amerika itu ada undang-undang bahwasanya orang itu wajib untuk disunati. Jadi tidak hanya orang Islam, akan tetapi mereka juga semuanya sunat. Kenapa? Karena satu, untuk kesehatan. Jadi kalau cuma sunat juga semuanya selesai. Hajatan, anggap buruk, rame-rame, dangdutan, joget, tarling, semua sama. Akan tetapi ketika Bapak Yasin nyunati anaknya dan ini ngundang semua yang datang di sini, itu Bapak Yasin mengatakan bahwasanya saya mulai hari ini saya nyunatin anak dan saya akan bertanggung jawab untuk mendidik anak ini sampai benar-benar menjadi anak yang berguna dan anak yang soleh, anak yang benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu. Jadi begitu ya, sunat itu ini Bapak ingin menunjukkan ke kita, mulai hari ini saya akan didik anak saya menjadi anak yang baik. Saya akan sekolahkan anak ini kepada sekolah-sekolah yang baik. Saya akan pesantrenkan anak saya kepada pesantren-pesantren yang baik, agar anak ini menjadi anak yang berguna bagi kedua orang tua dan anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Itu tujuan sunat, Bu. Cuman kalau sunat-sunat doang, semua juga sunat semuanya. Ya Bu ya. Bu, ada bapaknya yang belum sunat. Jadi kadang anak itu tergantung kedua orang tuanya, Bu. Ketika ibu melahirkan anak, bro, anak ini Bu, anak yang ibu lahirkan ke dunia ini adalah tergantung kedua orang tuanya. Mau anak itu menjadi copet, mau anak itu menjadi penjahat, mau anak itu menjadi ustadz, mau anak itu menjadi orang yang berguna, itu tergantung kedua orang tua. Jadi semuanya ada kepada kedua orang tua, mau putih, mau hitam, mau abu-abu, mau ungu. Maka mulai hari ini ibu dan bapak mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya agar anak-anak itu menjadi anak yang berguna. Jadi kalau nanti di akhirat ibu contoh masuk surga, akan tetapi ibu tidak pernah mendidik anaknya dengan baik, tidak pernah nyekolahkan anaknya, tidak pernah nguruk anaknya di ngaji, jangan kaget ketika ibu masuk ke surga, anak akan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya protes, kenapa saya masuk neraka sedangkan ibu saya, bapak saya masuk surga? Maka anak itu akan menjadi penghalang untuk masuk surganya bapak-bapak dan ibu-ibu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kalau ibu tugasnya hanya mendidik anaknya dengan baik, kalaupun anaknya nanti bangor, anaknya menjadi anak yang tidak patuh kepada orang tua, akan tetapi ibu sudah mendidik, ibu sudah menaruh anaknya ke pendidikan yang baik, bapak sudah menaruh anaknya ke pesantren, akan tetapi anak itu tidak baik, itu bukan tanggung jawab bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu hanya mendoakan agar anak itu menjadi anak yang soleh. Tetapi kalau sudah dewasa, anak itu berani kepada orang tua dan ibu sampai meninggalnya, itu bukan salah kepada kedua orang tuanya. Ya Bu ya. Makanya nih Bu, kalau mau bikin anak itu yang benar, ya Bu ya, aja padu cerat-cerot bae, aduh. Makanya anaknya diarani sarmin. Jadi semuanya kita pengen bikin anak juga ada aturannya agar anak itu menjadi anak yang baik. Nah sekarang bikin aja di kuburan. Anak ini kena gawe anak ning kuburan anak. Malam minggu pacaran ning kuburan trot maning ngono. Anak kang dari gede dari copet. Na'udzubillah summa na'u.
Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, mari bersama-sama kita bersalawat Nabi. Mudah-mudahan kelak yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, kita akan mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jadi itu ya Bu ya. Jadi kalau kita pengen buat anak semuanya yang baik, biar anaknya juga baik. Karena apa? Karena kita itu Bu, setiap hari kita itu hidup bersama-sama makhluk yang lain. Tahu Bu, makhluk yang lain itu bersama jin. Ya, kita makhluk ciptaan Allah. Jin sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu. Manusia makan, jin makan. Manusia ngising, jin ngising. Manusia ngemprut, jin sama. Manusia sholat, jin. Manusia ada yang jadi copet, jin ada yang jadi copet. Jadi semuanya sama makhluk ciptaan Allah. Kita sebelum kita lahir, iblis sudah ada. Sebelum kita diciptakan di dunia, iblis sudah dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Jadi alangkah baiknya ketika kita hidup bersama-sama dengan jin, hidup bersama-sama dengan bangsa yang lain, maka Allah mengajarkan kepada kita agar selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Ketika kita makan, kita baca bis. Kita mau mandi, baca bis. Mau tidur, baca bis. Mau tumpakan, baca bis. Ada di sini yang tidak pernah berdoa? Ada. Pernah nggak dengar ada anak kecil disunatin setan? Ada. Anak kecil tiba-tiba disunatin sama jin. Pernah dengar? Ada di sini yang pernah disunatin sama jin mana? Jadi jin berarti bisa nyunah. Tidak hanya manusia, jin juga berarti sama. Makanya nih, kalau untuk bapak-bapak ada Bu. Kemarin-kemarin saya ada orang datang ke saya. Bapak-bapak sudah agak sepuh. Dia datang ke saya nangis. Ketemu saya, kenapa Pak? Dia tidak pernah ngomong. Saya ngomong, Bapak kenapa?
nggak ngomong lagi. Saya tanya lagi, bapak kenapa nangis? Sambil megangin barangnya, kenapa? Saya barangnya hilang, sama trijilan hilang kabeh. Serius pak? Iya. Saya penasaran, saya suruh buka celananya. Coba pak celananya dibuka. Ternyata bener bu, rapet rata kabeh. Iki nguyuhe dari mana pak? Sing silit tas sing bikin rapet makanya. Dia nangis, nggak tahu, saya tidak pernah pengen kencing. Saya ngomong, ini bapak awalnya kenapa bisa barangnya rata, langka kabeh, dipangan coro tadi pangan curut. Dia cerita, saya waktu itu pulang ngojek. Setelah ngojek, saya sama teman-teman saya main gaple. Tahu gaple bu? Main kartu, duitan kata dia. Terus bari mabok. Setelah itu saya capek, pulang naik motor. Terus setelah itu gimana pak? Di tengah jalan saya pengen ngising, mules. Terus ada pohon besar di pinggir kuburan. Saya berhenti. Kenapa? Karena saya kebelet ngising, bari kebelet nguyuh. Jadi akhirnya saking saya dibawa kesadaran saya habis mabuk, saya langsung ngising di bawah pohon itu sambil nguyuh di situ. Terus, nah saya tidak cewek lagi. Saya langsung pulang ke rumah. Tiba-tiba saya langsung tidur. Bangun paginya, barang saya sudah nggak ada. Aduh, dicopot setan gitu pak. Terus gimana? Ya udah nangis. Ini sudah berapa hari barangnya hilang? Ini sudah 3 hari. Saya ke dokter, dokter juga heran. Ini kenapa bisa rapet? Kalau wanita anak bolongannya, ini nggak ada, rapet sama sekali. Sisa rambut tebe pirang iji paling bu. Mungkin saking setannya wis warek, sisa rambut telu ketelak jadi melayu setannya. Akhirnya saya ngomong, udah gini pak, bapak ini salah. Bapak salah. Salahnya kenapa? Pengen ngising salah. Ya sekarang pak, bapak tidak mempunyai etika, bapak tidak mempunyai sopan santun. Nih makhluk pak, makhluk di dunia ini tidak hanya bapak, ada jin, ada setan semuanya. Nah pohon yang di makam itu mungkin ada setannya lagi pada gaplean gitu pak. Saya ngomong, bapak kalau lagi main kartu terus tiba-tiba temennya ngising di tengah-tengah, ngamuk tidak? Ya ngamuk, ya itu sama. Ini setan lagi pada main kartu, bapak tiba-tiba ngising di depannya, ngamuk setan pak. Barangnya bapak mau bantakan dipanggil KB setan. Akhirnya kenapa? Udah tenang saja. Makanya bapak saling menghormati. Makanya orang-orang zaman dulu kalau ke tempat-tempat berdoa minta perlindungan kepada Allah. Akhirnya saya undang sini bapaknya. Bapak siapa namanya? Saya bilang, oh ini, oke. Bapak sekarang janji, saya bilang. Bapak pernah sholat tidak? Saya tidak pernah sholatku, nyata. Terus bapak lama ini nggak sholatnya? Lama. Terus bapak lama jadi pemabuknya? Lama. Oke, saya minta bapak, saya akan bantu sama setan itu, saya akan minta lagi trijilan bapak biar balik lagi. Tapi saya nggak jamin itu trijilan butuh loro. Kalau 1,5 saya nggak jamin. Dia nangis lagi, aduh nggak mau, saya pengen komplit. Oke komplit, tapi rambutnya bapak saya nggak jamin kumpul maning rambut. Kenapa? Kalau rambut mungkin wis dingisingi maning ning setan yang boleh apa-apa. Akhirnya saya ngomong, saya janji bapak, yang penting bapak mau sholat. Bapak mau sholat minta ampunan kepada Allah, minta istighfar, minta ampunan kepada Allah. Terus yang benar, kalau bapak nih nggak sholat lagi, saya doain mudah-mudahan trijilan hilang maning. Akhirnya dia mau, terus berjanji dan tidak mau mengulangi kesalahan. Saya bantu berdoa meminta kepada Allah. Ternyata bu, saya lihat-lihat, saya datang ke tempat yang dia ngising di pohon itu, trijilannya nyangsang di wiwitan yang dhuwur bu. Mungkin karena setannya lagi mabok, mungkin rasanya pahit. Akhirnya dilepeaken aneh ning wiwitan gantung. Bari barangnya lagi ngampleh. Cuman rambut nggak tahu, saya nyari bercecerannya di mana saya nggak tahu. Kenang angin buah pada kawur.
Akhirnya saya malam-malam luru anda bu, bengi-bengi jukut rijlane wong nyangkut ning pohon. Akhirnya saya ambil, saya buntel di lawon putih, saya rekesin, saya meminta kepada Allah agar barang kian nempel maning ning wong kang mau. Saya minta ya Allah, wasilah saya membaca doa ini meminta mudah-mudahan kijine wis kabur kabeh karena barangnya disangkolaken ning wiwitan. Jadi tidak ada masalah dengan jin. Saya hanya meminta kepadamu ya Allah, mudah-mudahan barangnya wong kin nempel maning semula. Karena orang ini berjanji akan mengimani dan akan bertakwa kepadamu ya Allah. Saya berdoa bu, doa. Ya mungkin si bapakin setengah-setengah bu. Imane ki pengen sholatnya setengah-setengah. Ketika saya berdoa, saya rekesin, bangun tidur nyata trijilane hilang siji. Jadi barang siji tinggal trijilan siji. Ngamuk maning marak ning kita. Kenapa pak? Ini kenapa beli wutuh? Bapak berarti niatnya tidak ikhlas. Niatnya tidak karena Allah. Maka apa? Hilang siji wis. Bapak wis yang penting bapak bersyukur. Bapak diulangin lagi kalau ke tempat-tempat yang seperti itu bapak dehem atau berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Nah ini bu, cerita ini berarti kita sehari-hari hidup dengan bangsa mereka. Akan tetapi kita tidak boleh pernah takut terhadap mereka. Jangan pernah takut. Kita takut ning setan, jangan. Kita takut di jin, jangan. Kita takut ning genderuwo, jangan. Takut satu hanya kepada Allah Subhanahu. Di sini ada yang masih takut dengan setan masih. Kadang ibu-ibu itu terbalik. Kalau ninggal sholat biasa-biasa aja, benar. Sholat subuh nih ketinggalan biasa-biasa aja, nggak takut. Tapi kalau tidur di rumah sendirian ada suara wirog takut, benar tidak? Benar. Ada suara tekek takut, benar. Jangan, sekarang dibalik. Semua jangan pernah takut. Takut satu hanya kepada Allah Subhanahu. Jadi ketika di dalam hati kita hanya Allah, 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 maka kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ibu pikiran saja bu, pikiran antara otak kanan dengan otak kiri itu berbeda. Menurut otak kiri, kita ada masalah dulu baru berdoa meminta kepada Allah. Salah. Tapi menurut otak yang kanan, kita selalu banyak berdoa meminta kepada Allah, maka masalah tidak akan pernah ada. Kadang itu pikiran itu, apalagi dibarengi dengan bisikan-bisikan setan-setan tiap hari dalam hati kita. Bisikan-bisikan itu pasti datang bu. Ibu pengen tidur ada yang bisikin, bu udah jangan tidur. Ibu nonton dangdut aja itu sebelah tuh ada dangdut lagu rame artisnya ayu-ayu. Kadang mau tidur aja langsung lari ke dangdut, bener tidak? Kita mau sholat kadang bisikan dalam hati kita, udah jangan sholat lagi. Kamu sholat aja masih tetap miskin, sholat aja hutang di mana-mana, nggak usah sholat, udah wis biasa aja. Kadang bisikan-bisikan itu yang berbahaya. Kalau untuk melawan bisikan itu, maka hati kita selalu dijaga agar selalu tetap bersih. Ya bu ya, kalau hati kita bersih, kalau hati kita selalu ikhlas, kita tidak pernah iri dengki, kita tidak pernah marah-marah kepada orang, kita tidak pernah ghibah, maka hati kita akan bersih. Kalau hati kita bersih, maka badan kita akan sehat. Kalau badan kita sehat, maka pemikiran kita akan muncul pemikiran yang selalu cemerlang, ide-ide kita, bagaimana kita menjadi orang yang sukses, bagaimana kita menjadi orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ibu mau bahagia di dunia dan di akhirat, mau perbaiki sholat, perbaiki sholatnya ya bu ya. Yang tadinya sholat itu karena pengen dagangannya laris, sekarang dirubah. Sholat semuanya karena Allah Subhanahu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semuanya karena Allah. Kalau semuanya karena Allah, dagang sih pasti laris, hutang sih pasti lunas. Jangan karena kita sholat kita pengen utangnya lunas, jangan. Jangan karena kita sholat karena pengen penyakit kita sembuh, jangan. Semuanya karena Allah Subhanahu. Dan setiap harinya jangan lupa selalu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diselamatkan
baik di dunia maupun di akhirat, dan tentunya kita menjadi orang yang husnul ya Bu ya. Di sini masih ada dukun santet masih Bu? Mana ada dukun santet tidak di sini? Ada? Nggak ada? Mudah-mudahan nggak ada, semuanya soleh semua, amin. Jadi yang begitu-begitu jangan ditakutin pula. Yang takut satu hanya kepada Allah. Sihir, guna-guna, apapun itu bentuknya tidak akan mampu nembus kepada orang-orang yang hatinya ikhlas untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dalam hati kita ikhlas, maka bangsa jin, setan tidak akan pernah nembus kepada kita. Ya Bu ya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan keselamatan oleh Allah, amin. Yang punya penyakit semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah, amin. Dan yang punya hutang semuanya pasti dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Allahumma amin. Yang terakhir Bu, karena saya lagi lara awak, yang terakhir mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kumpul di sini semua doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lagi sakit, ada sakit apa? Tadi ngomongnya waras-waras, mungkin sakit. Ada encok, kakek nyurung encok kok. Ada yang sakit perut, ada yang belum nikah ada. Mana ada rangda pirang anak? Mana janda pirang mana? Jadi kita berdoa di sini karena semakin kita doa banyakkan orang itu dikabulnya sangat cepat. Ya Bu ya, mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabul, amin. Nundukin semua kepalanya, pejamin matanya, merem, jamin matanya, pegang semua yang sakit atau dada kita pegang. Semua sudah dipegang. Nanti ketika saya membaca sholawat Nabi, saya membaca Al-Quranul Azim, semuanya di dalam hati kita teriak meminta ampunan sama Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa saya. Ya Allah, berikan keselamatan. Ya Allah, berikan kebahagiaan. Ya Allah, mudah-mudahan hutangnya lunas. Ya Allah, mudah-mudahan sakit saya sehat. Ya Allah, undukin kepalanya. So mulai sekarang teriakan sekenceng-kencengnya dalam hati sambil tekan sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na
ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل الفرقان للناس وأنزل بآيات الله لهم عذاب كفروا بآيات الله له عذاب شديد إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ويصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك ما تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Ananda Kenzi diberikan anak yang soleh. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.